Several studies have shown that feeling lonely results in a 29% increased risk of heart disease. Feeling lonely also increases the risk of having a stroke with 32%. You might not believe it, but when it comes to heart disease, loneliness is a bigger killer than obesity. Hi, are you feeling lonely? Are you okay? Jika kalian menonton video ini karena kalian pernah atau sedang merasa kesepian, kesepian memang merupakan fenomena yang sangat umum dialami oleh setiap individu. Walaupun umum bagi kita semua, tetapi apa yang kamu lakukan ketika kesepian itu bertahan dalam waktu yang lama, atau ketika kamu sering mengalami kesepian? Loneliness dan alone, it's a two different thing. Banyak dari kita yang dapat merasa kesepian ketika terisolasi dalam waktu yang lama. Walaupun sebenarnya kesepian tidak tergantung pada kesendirian fisik. Kesepian adalah keadaan emosi yang bersumber dari pikiran. Terkadang kamu bisa merasa kesepian walaupun kamu punya banyak teman, atau kamu sedang dikelilingi banyak orang. Menurut John Harry, kesepian ada karena mindset. Pikiran yang membuat rasa kesepian muncul, maka kesepian ini bersifat personal. If you are lonely, then you are lonely. Gak peduli seberapa banyak temenmu, seharmonis apa keluargamu, ketika kamu merasa kesepian, maka kamu memang merasa kesepian. Penelitian menunjukkan bahwa kesepian tidak mencerminkan seberapa banyak teman atau anggota keluarga yang ada di sekitar kita, melainkan bagaimana kita merasa terhubung secara emosional. Bisa saja kita dikelilingi oleh keluarga, teman-teman, namun tetap merasa kesepian. Jika tidak ditangani dengan baik, kesepian dapat tumbuh menjadi sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan mental dan fisik kita. Sebuah studi yang disebutkan dalam buku Loneliness, Human Nature and the Need for Social Connection, ditemukan bahwa ada bagian otak yaitu cingulate anterior cortex, merupakan wilayah otak yang terlibat dengan memberi dan mengolah respon sakit fisik atau rasa sakit sosial seperti kesepian. Jadi, kata lainnya yaitu bagian otak ini akan memberikan respon kepada fisik yang disebabkan oleh gejala dari kesepian. Sialnya, rasa kesepian membuat kita untuk memilih menarik diri dari orang lain. Dan hal tersebut akan membuat kita semakin merasa kesepian. Nah, beruntungnya di channel ini, aku sebagai teman baikmu telah mengumpulkan 4 tips untuk membantu kamu mengatasi kesepian. Yang pertama, bertemanlah dengan diri sendiri terlebih dahulu. Ya, kamu harus mulai untuk berteman dan merawat dirimu terlebih dahulu. Self-care adalah sesuatu yang sangat penting untuk kesehatan mental kita. Kebenarannya adalah kita mungkin merasa kesepian karena di lubuk hati kita sedang merindukan persahabatan kita sendiri. Ya, merindukan diri sendiri. Bisa jadi kamu merasa kesepian. Kamu selalu menginginkan pertemanan yang jauh dari kata mungkin untuk kamu capai. Cobalah melihat ke dirimu dan berkenalan lebih dalam dengan diri sendiri. Lihatlah bahwa kamu bisa sendiri tanpa harus merasa kesepian. Kapan terakhir kali kita baik untuk diri sendiri? Mendedikasikan waktu secara sadar untuk diri dan pikiran kita, menghabiskan waktu untuk hobi atau hal yang kita sukai.
Setelah kita berteman dengan diri sendiri, kita mungkin tidak lagi merasa kesepian ketika di sekitaran orang lain ataupun saat kita sendirian. Karena kita tahu bahwa kita hanya sendiri, bukan kesepian. Yang kedua, tunjukkan rasa peduli. Seringkali ketika kesepian, kita mungkin berharap seseorang berada di sisi kita. Seseorang yang memahami kita dan peduli ke kita. Lalu, mengapa kita tidak mencoba untuk memulai peduli terhadap orang lain terlebih dahulu? Ya, sedikit kepedulian bisa sangat membantu. Tidakkah kita merasa sedikit lebih bahagia ketika seseorang bersimpati kepada kita? Ketika seseorang melakukan kebaikan untuk kita? Tidakkah kita ingin menghadirkan kepedulian itu untuk orang lain? Karena faktanya, kepedulian tidak hanya menghadirkan kebahagiaan untuk orang lain, tetapi juga dapat membuat kita menjadi bahagia. Bagaimanapun, ketika kita terlibat dalam bentuk interaksi sosial, kepedulian bisa menjadi langkah untuk mendapatkan teman baru atau minimal membuat kita tidak merasa kesepian karena kita mengetahui bahwa kita telah membuat hari seseorang menyenangkan. Menurut penelitian dari psikolog Ed Diener dan Martin Seligman, altruisme dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik serta mempercepat pemulihan dari penyakit. Sebuah penelitian pencitraan otak dari Naomi Eisenberger telah menemukan bahwa memberikan dukungan untuk orang lain memiliki efek positif pada area otak utama yang terlibat dalam respons stres dan penghargaan. Penelitian menunjukkan bahwa sedikit kepedulian dan dukungan dapat mereduksi respons stres di otak. Jadi, lain kali ketika kita merasa kesepian, cobalah untuk hubungi anggota keluarga, teman lama yang mungkin memerlukan bantuan, yang mungkin perlu dukungan, atau kita bisa berdonasi ke badan amal atau menjadi volunteer untuk kegiatan yang kita sukai. Yang ketiga, temukan frekuensi kita. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kita tidak perlu sendiri secara fisik untuk merasa kesepian. Kita bisa berada di pesta keluarga yang menyenangkan dan tetap saja kita merasa kesepian. Mungkin kita memiliki teman atau teman sekelas yang membuat kita sering terlibat dalam percakapan atau berkumpul bersama. Tetapi ada momen ketika diri kita tidak tertarik pada topik yang mereka diskusikan dan kita merasa tidak terhubung dengan mereka. Mungkin itu karena kita belum menemukan yang sefrekuensi. Ya, mencari yang sefrekuensi berarti kita mencari orang yang memiliki minat atau ide yang sama, atau memiliki sifat yang ingin kita adopsi. Kita semua harus mengelilingi diri dengan orang lain yang sefrekuensi, karena teman yang sefrekuensi membuat kita merasa hadir sepenuhnya dalam pertemanan. Bisa jadi kita berada di antara teman-teman kita, tetapi kita tetap merasa kesepian. Beberapa orang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menemukan teman sefrekuensi. Itu sebabnya bergabung dengan komunitas online dengan minat yang mirip dengan kita adalah salah satu cara yang mudah untuk memulai. Jika kita menyukai permainan online tertentu, maka bergabunglah dengan pemain online lainnya. Atau mungkin kita seorang pecinta buku, maka bergabunglah dengan pecinta buku lainnya secara online atau secara langsung. Dengan cara itu, kita dapat menemukan teman yang sefrekuensi dalam waktu yang relatif singkat. Yang keempat, tidak ada teman yang sempurna. Jika kita kesepian, kita mungkin bermimpi tentang bagaimana rasanya dapat bersosialisasi dengan sempurna. Membayangkan diri kita dengan sekelompok teman yang ideal, keren, peduli, dan memahami kita. Tetapi percayalah kalau tidak ada teman yang sempurna. Teori dan penelitian menunjukkan bahwa mereka yang memiliki tingkat perfeksionisme yang tinggi lebih beresiko mengalami gejala depresi karena perasaan terasing, terisolasi, dan kesepian menjadi lebih buruk. Masalahnya, perfeksionis dalam bersosialisasi dapat mencegah kita untuk tidak bersosialisasi sama sekali. Filsuf dan penulis buku berjudul A Philosophy of Loneliness, Lars Svensson, berpendapat bahwa orang dengan kesepian kronis mungkin perfeksionis sosial.
Swenson menjelaskan bahwa perfeksionisme sosial lebih umum menjadi pribadi yang kesepian daripada yang tidak kesepian. Orang yang kesepian berpikir bahwa mereka tidak dicintai dan tidak ada yang mau berteman dengan mereka. Tetapi mungkin masalahnya adalah karena mereka memberikan tuntutan yang mustahil pada persahabatan. Jangan biarkan sedikit perfeksionisme menghalangi jalan untuk mendapatkan teman baru. Setiap orang memiliki kekurangan dan tidak setiap interaksi sosial sempurna. Selama sefrekuensi, kenapa tidak? Selama pertemanan itu membuat kita merasa benar-benar hadir, kenapa tidak? Jika kamu yakin bahwa kamu mengalami kesepian berlebih atau kesepian kronis, mungkin kamu bisa mencari bantuan melalui konselor atau profesional kesehatan mental. Jadi, apakah kalian akan mencoba salah satu tips ini? Komunitas online apa yang akan kalian ikuti? Atau organisasi volunteer apa yang akan kalian ikuti? Semoga cepat membaik ya. Salam dari teman baikmu. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan notifikasinya. Kalau kalian suka, beritahu kami dengan menekan tombol like dan juga share ke teman kalian yang juga sedang merasa kesepian. Bye-bye.